Ya udah pinjam HP aja. Iya. Jangan maju lagi. Ini maju dulu. Aduh, ya. Ngomong. Ngomong semua ya. Ngomong. Nah, Cut. Enggak. Belum nggak rabies kan? Udah divaksin? Belum digigit juga apa? Tetanus enggak kan? Enggak. Oke, cobain. Hei, udah rolling nih, Fit. Udah. Halo semua, saya bukan Gavit dari Gadget In, dan seperti request sebelum-sebelumnya kita pernah lempar di sosial media di Twitter. Kita akan ada di sini rekan-rekan dari Review Alliance, sisi ada Ibro Kumar, lalu Obat Gaptek, siapa namanya? Miko. Niko, terus Arya dari Gadget Gaul. lalu Semua orang pasti udah tahu. sombong dan di belakang saya ini ada yang punya channel ini. nah iya Yang belum subscribe aja. Oke, jadi kita waktu itu udah sempat di Twitter ada hashtag #AskRA, jadi kalian boleh nanya apa aja sama kami semua yang di sini tentang YouTube, tentang hidup kami, tapi nggak boleh nanya Tentang tentang handphone. Apalagi soal nanya kapan kolaborasi dengan Alvarin, jangan ya. Jangan tanya. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama, jadi saya duluan yang mulai ya. Ini dari Adrian_4D. Kalau saja Apple berOS Android, apakah jadi daily driver? Apa yang terjadi dengan dunia seperti itu? apa dunia? Nggak seru men kalau Apple pakai Android. Kompetisi siapa? Kalau mau seru mah nonton film itu. Utara. Kalau ada Kalimantan Utara. Intinya kalau misalnya Apple itu pakai Android ya seru. Soalnya semua Android itu compare-nya sama Apple. Kalau semuanya Apple pakai Android juga mau compare sama siapa? Sama Windows. Sama Nokia. Jadi nggak Apple to Apple. Nggak Apple to Apple. Apple to Android. Apple to Android. Bener sih, bener. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan gua akan bacain pertanyaan dari Budi Nugroho. Ini serius, pertanyaan serius yang bercanda ya. Oke. Pertanyaannya adalah, Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang HP garansi tidak resmi atau distributor? Mau kaos keren seperti ini, beli gitu. Apa serius? Oke, Bang Raja jawab. Kok gue? Ya dulu gantian. Udah digilir aja. Karena gua aja. Oke. Jadi pandangan saya sebagai pengamat teknologi di Indonesia adalah sebenarnya handphone bergaransi nggak resmi atau distributor itu kayak buah si malakama ya. Di satu sisi saya sebagai penikmat teknologi itu senang karena kita dapat update cepat gitu loh. Artinya pada saat ada launching di luar kita bisa langsung ngerasain handphone yang baru gitu. Di sisi lain adalah kita itu ngerasa kayak kalau kita seperti itu ada pihak yang dirugikan itu negara, di mana negara pasti akan merasa rugi karena nggak bayar pajak. Gitu loh. Jadi sulit ya makanya. Dan handphone yang udah masuk dengan garansi resmi pasti dirugikan juga. Nah, pasti dirugikan juga. Cuma kalau kita memang ini sudut pandang pribadi ya. Kalau kita memang ingin mengikuti peraturan pemerintah, kita jadi akhirnya gaptek gitu loh. Ada obatnya buat gaptek. Jadi kita akan selalu terlambat dengan update teknologi dari luar gitu. Itu menurut saya pribadi. Atau mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ya sih kurang lebih sama. Nah, tapi gue nggak pernah beli HP distributor. Lagu. Soalnya Samsung. Males kalau ada apa-apa. Nah. Repot banget kan. Mungkin minusnya adalah kekurangan garansi distributor adalah kita akan lebih direpotkan. Oh, pernah. Video pertama gue distributor. OnePlus. Apaan tuh? Mitri. Paling bawah itu videonya. Jadi konsekuensi membeli barang distributor adalah kalau Garansi. jadi apa-apa, Insya Allah garansi. insya Allah ya banyak ibadah aja, semoga diterima garansinya gitu. Tapi kalau kalian ngerasa jadi seorang geek, itu tuh nggak butuh garansi. Seperti saya. Servis sendiri. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan Zenfone 3 masuk Indonesia? Bulan depan. Jadi tunggu aja. Bagaimana awal mula mau buat video review tentang handphone? Masing-masing beda-beda ya. Kalau saya sih awal karena mungkin memang hobinya dulu itu sering hilang handphone, jadi mau nggak mau Kamera handphone hilang. Jadi Pacar hilang. ganti handphone. Terus kadang juga
karena terlalu sering ganti handphone, jadi kenapa nggak karena punya handphone baru, kenapa nggak dilakukan hal yang positif, jadi di review aja sebelum hilang. Nggak, jadi intinya karena sering ganti handphone, sering tahu handphone, akhirnya penasaran dan di situ mikirnya kenapa nggak dibikin hal yang lebih positif, jadi sekalian aja di review gitu. Di situ awal mulanya. Next, siapa lagi? Kalau Niko, Kang, Bang. Enggak, pertanyaan yang tadi apa kita jawab Iya, semua? tadi Sama. semua. Hah? Pertanyaan yang sama. Pertanyaan sama jawab. Kan semua enggak Iya. Supaya pertanyaannya banyak yang dijawab. Enggak, jadi kan masing-masing punya Ditingkatkan, motivasi. tadi. Alasannya apa sih gitu? motivasi buat tripod. Pertanyaannya apa sih? Awal mula bikin video review. Iseng. Awal mulai Iseng itu kalau dalam bahasa Betawi itu takut. Berarti Kang itu takut. Apa yang takut? Beneran. ireng. Kira itu Iseng. sama sial. Ya, awalnya iseng. Terus Ya, karena dulu kan awal-awal buat review itu. Kang geser keluar. Lanjut. Ya. Ya, awalnya iseng karena waktu awal-awal buat review lagi nggak ada kerjaan, jadi karena hobinya ngulik HP, ya udah buat reviewnya. Ternyata responnya bagus dan berlanjut sampai sekarang. Lu ngapain hampir? Lu di sini. Ada lagi ngomong Kau nggak kerekam mampus. Lanjut. Awal mula bikin video, awalnya saya suka nulis review di blog. Oh. Cuma sekarang kan blog kan nggak begitu tren ya. Siapa bilang? Siapa? Orang malas baca. Betul. Sekarang akses internet juga kencang kan 4G. Jadi sekarang zamannya audio visual, jadi nggak cuma audio doang, nggak cuma visualnya untuk audio visual YouTube. YouTube. Makanya YouTube. subscribe YouTube gaul. Jualan ya. YouTube lebih dari Badagar. Lanjut. Apaan? Yang besar? Ya. Besar. Asal muasal. asal muasal review itu sebenarnya saya terpaksa. Kasihan Dari saat itu. Enggak, jadi sebenarnya dari awal itu kan Sobat Tapi itu ada 2 ekor nih, saya sama Muldi. Dulu saya nggak mau tampil di YouTube karena lebih milih untuk urus media sosial sama website. Lebih kan peduli sama mereka kan, kasihan gitu. Kalau Ya. mau liga ada, siapa? Ya itu lu gimana sih nggak bisa kok gitu jadi dong. gua dijudge gitu sih? Gua pulang ah. Kok kalian gitu sih? Jadi intinya pada saat suatu hari Muldi harus berangkat ke Inggris karena istrinya dapat beasiswa. Nah, di sini tuh nggak ada yang nge-handle gitu loh. Jadi ya mau nggak mau mencobalah memasuki dunia hitam ini dan ternyata ketagihan sampai sekarang gitu. Saya hitam. Kalau penasaran, lihat aja playlist Sobat HP setahun yang lalu. Itu ada video apa? Everclass ya kalau nggak salah. Nonton deh video pertamanya Irwan ya. Bagus banget. Jangan cuma nonton aja, lihat komen-komennya. Cukup. Hentikan. Jadi Dan linknya ada di sini nih. Ini ada video. Link feed. Kita card juga ya, card juga. ya gitu dong. Oh ayo. iya, itu video pertamanya Irwan Sobat HP. Jangan lupa dia. Jadi alasannya adalah yang pertama karena terpaksa iseng dan ternyata dunia gelap ini, dunia kemerlap ini menyenangkan, bisa ketemu dengan orang-orang hebat seperti mereka, orang-orang besar seperti dia. Sama besar ya. Gua hebat dan besar. Gua. Jadi senang, jadi sekaligus nambah ilmu karena ternyata pada saat kita ngerasa kita tahu semuanya, ternyata kita nggak ada apa-apanya gitu. Tuh lain. Oke, next. Oke, kalau gua awalnya dari hobi nonton YouTube sama temen nonton review terus ngeliat kayaknya gampang bikin kayak gitu. Terus dari mulai mau beli HP-nya doang ternyata susah mau beli HP. Duitnya harus banyak, kamera nggak ada. Tapi ujung-ujungnya ke rumah teman harus minjem dulu, tripod juga minjem, rekaman juga minjem. Yang modalnya cuma Motivasi. HP. Ya. Motivasi. Modal awalnya cuma HP Mitrian garansi distributor itu. Tapi habis itu karena penasaran apakah sesusah itu, jadi bikin satu lagi Nokia Lumia 535 dan ternyata responnya bagus ya. Penasaran terus aja. Jadinya penasaran terus. Ya dan untungnya ada temen yang minjemin. Jadi kalau ditanya siapa yang berjasa teman ya. Iya sih, kalau nggak ada itu gue nggak bakal kepikiran. Oke, next. Om Butuh. Oke. Kalau saya pertama kali bikin video itu karena tuh bukan khawatir ya, gimana ngeliat ke sekitar itu saat itu orang kalau mau beli handphone apa sih yang bagus? Ujung-ujungnya Samsung mulu. Padahal sebenarnya di luar sana tuh banyak banget handphone bagus yang nggak ke-explore sama orang. Jadi Itu Samsung.
Iya, pakai Samsung. Emang saya pakai Samsung sih sekarang. Tapi itu sekitar 3 tahun yang lalu itu orang semua cuma tahu Samsung dan sebenarnya banyak banget handphone bagus luar. Kenapa sih nggak kayak bikin sesuatu yang untuk educate orang, ngasih tahu orang kalau di luar sana tuh banyak loh pilihan option yang bisa digunakan atau dipilih selain Samsung dan juga bagus dengan harga yang bisa kompetitif juga. Itu sih awalnya kenapa saya bikin video ini. Gitu. Nah, terus Berarti gagal ya? Soalnya Samsung silat. Iya, tapi gagal sebenarnya. Waktu sendiri pakai Samsung. awalnya perusahaan sih. Pertanyaan dari Pak Wana Suta 07, kenapa termotivasi buat lanjutin videonya? Karena dia nonton kan. Karena dia nonton. Iya. Karena saya nonton. Makasih, Mama. Mama di rumah, karena Mama. Kalau nggak dia nonton ngapain kita bikin? 0 view gitu. Sahabat-sahabat penonton pertama video gua. Waktu view kita masih 10, 20. Iya. Tapi enggak, gua sih langsung ini. Lah doyan. Gimana dong? Tet, oke, Ini mulai ya? Iya. Ya. Pertanyaan dari Julius Sarambu. Wow. Min bagusan Redmi 3S atau Mi 4C? Waduh. Karena ini bulan Nggak mau pakai bulan handphone. haji. Ya, ya. Lo mending ke ATM narik duit, ambil 3 juta 4 juta, lo taruh ke masjid. Masya Allah. Tapi nggak boleh nanya Tentang handphone. tentang handphone. Apalagi soal Pertanyaan dari Kunto Adi Yudhoyono. Cara biar jadi YouTuber gadget yang bisa keren, kece, pintar, silat lidah gimana? Bantuan mana? Emang ada yang minta silat lidah? Silat lidah. Jadi, Oke, Maksud gue. ini berarti ada 3 pertanyaan. Keren, kece, udah takdir. Pintar, silat lidah, Latihan. latihan. Latihannya gimana bang? enggak, pertanyaannya silat lidah itu apa sih? Eh, Kalau silat itu adalah teknik salah satu cabang bela diri gitu. Berarti kalau silat lidah itu salah satu cabang bela lidah. Apa gue yang salah ya? Bener gak sih? Bela lidah. Tit. Udah di skip aja. Kesel banget. Ya, jadi kalau di YouTube enaknya channel kita bisa disesuaikan sama karakter kita. Iya. Kalau saya nggak bisa silat lidah, saya silat yang lain. Saya silatnya di editing gitu. Jadi saya nggak pernah buat video langsung live, nggak pernah buat video yang langsung syuting, langsung ngomong, tapi gue pasti syuting dulu, terus voice over dulu, terus nanti diaturnya di editing. Jadi silatnya bukan silat lidah, tapi silat yang lain. Silat Itulah lain. kalau Silat report ya. silat report. Oke, next. lanjut. Oke, ini pertanyaan Yang dari bawah semua. @arifwi_dodo. Ini siapa presiden ya? Oke, pertanyaannya adalah Anak beneran aja nggak widodo ya. Ada nggak sih? pengen tahu brand smartphone apa aja yang disukai oleh Om RA. Wow. Oke. Pertama gue mau jawab, gue belum mau jadi please jangan panggil gue Om karena gue pasti akan suka. Oke, brand favorit saya itu sejujurnya adalah Samsung. bukan. Brand favorit saya dari dulu itu adalah HTC, brand yang udah entah gimana nasibnya di Indonesia. Saya masih suka banget sama HTC. Dari pertama itu HTC One V, kalau kamu tahu itu handphone jadul banget. Dan itu handphone pertama saya juga untuk Android, dan itu favorit saya sampai sekarang. Saya masih suka sama HTC walaupun nggak ada perkembangan di Indonesia, tapi saya masih suka. Walaupun saya sekarang udah pakai Samsung, tapi ya udah, saya masih suka sama HTC. Masih sobat HTC. Masih. Belum gua itu materi gua jangan dibaca. Oke. Kalau gua Sony. Walaupun nggak pernah pakai smartphone Sony karena service centernya karena Itu sama kayak kita kan tapi nggak bisa memiliki. Gue penasaran. Ayo lanjut. Gue penasaran. karena pernah nemenin temen servis Sony Xperia Z Ultra dan sampai 8 bulan nggak jadi-jadi, dan pas sudah dipanggil masih layarnya masih bermasalah, jadi mutusin buat nggak lagi. Tapi saya suka karena TV saya merek Sony nggak? Hah? Atau celana dalam? Desainnya bagus, dan dari dulu gue pakai feature phone Sony Ericsson versi Walkman, dan itu keren banget.
Kamera juga Sony, terus ada Walkman Sony. Tapi bukan endorse ya, tenang. Kita di endorse ini kok kali ini. Siapa lagi? Lu. Jadi brand favorit kalau saya Molly itu punya sebuah brand favorit yang sama, yaitu adalah HTC. Karena kenapa? Lu kok aja lo HTC. Lidah kita beda, men. Makanan kita beda. Jadi please jangan disamain. Ini durham Jadi kenapa HTC? Karena emang dulu kita pertama kali pakai earphone lagi. Handphone HTC, dan kita dulu sebelum jadi sobat HP adalah kita sobat HTC. Gitu. Tadi HTC sekarang Gimana sih, kan gue menghargai lu. Jadi sobat HTC, sobat ngeles. Jadi alasannya adalah HTC itu ya keren, udah gitu aja gitu. Walaupun sekarang saya nggak pakai HTC dan saya pakai Xiaomi. Bukan endorse, jangan bilang di band Xiaomi ya, karena distributor ya? Iya, distributor. Ya, Bang Aryan. Brand smartphone favorit ya. Kalau saya sih legendarinya sih Nokia. Lumia. Dari zaman 6600 sampai N series itu bentuknya macam-macam banget, dan sekarang nggak dicontoh sama vendor smartphone saat ini. Sekarang cuma ada batangan doang. Mungkin batangannya bisa dilipat-lipat gitu kan, jadi lebih bayang kalau batang dilipat-lipat gimana? Cuma sayangnya Nokia itu kurang inovasi sekarang, jadi dilibas sama Samsung, dilibas sama LG, dilibas sama Xiaomi, Oppo dan lain-lain. Jadi Nokia sekarang tenggelam. Tapi jangan khawatir, karena akhir tahun ini menurut gosip Nokia akan kembali. Nokia Stay tune. Berarti ntar ada sobat Nokia. Semua aja sobat. Kalau saya brand favorit ya Samsung sih, karena dari dulu sampai sekarang pakai Samsung dan ngerasanya enak, nggak pernah gagal, nggak pernah kecewa, service center enak, performa juga UI-nya ringan kalau kata saya, dan ya ini nggak pernah nyesel beli Samsung, selalu sukses kalau buat saya. Aman. Oke. Berarti bro. Kalau saya jujur merek favorit Apple ya. Jadi saya ngerasa iPhone itu masih yang terbaik. Memang harganya mahal memang, tapi saya ngerasain itu nggak rugi, worth it Worth it ya? worth it. Berapa juta? Agak mendok. Worth it. Worth it ya, itu. Jadi kenapa? Karena saya sendiri yang paling saya kita lempar dulu. Bohong ya. Kamu endorse ya? Yang paling saya perhatiin itu pengalaman pengguna. Jadi bukan cuma spek di atas kertas, tapi bagaimana si handphone kita itu bisa mengenal kita, bisa tahu mau kita, bisa menjadi satu, chemistry-nya dapat. Itu alasan utama sih kenapa saya sukanya sama si Apple. Oke, sekarang dari @punji_aji, Bang @juragan Tekno, tapi karena dia lagi berhalangan. Dia keracunan semalam. Jadi mulus-mulus berak-berak. Coba tiru cara bicara Bang review, terus sebaliknya. Gimana tuh hasilnya? Terus sebaliknya. Gimana tuh hasilnya? Gimana tuh hasilnya? Pengen tahu banget nih. Bang review, di Mulai antara dari- kita yang paling pintar niruin suara seperti suara Ya, fans burung, suara rahasianya. Aku fansnya Bang review. Iya. Bang review, coba Oke. Bang review KW. Apa nggak langsung dikat dia sendirian depan kamera gitu? Nggak usah. Halo, dengan Bang Review di sini, dan hari ini kita lagi sama rekan-rekan reviewer Alliance buat ASRA. Ini nyaman. Jadi ini tuh Samsung S7Edge. Ini layarnya tuh AMOLED, jadi gonjreng banget di mata. Itu enak banget dilihat. Terus juga performa itu smooth banget, Gegas ya, sangat gegas. sangat gegas. Ini masih udah pasti digeletek. Jadi langsung semuanya. Digeletekin coba. Jadi casingnya digeletekin gitu. Lanjut. Ya, gua openingnya aja lah gua. Halo, dengan Bang review sini. Ya gitu doang. Sama Kurang kita mendok. coba itu
Halo, dengan review di sini nggak bisa. Itu signature banget suaranya. Halo dengan Bang Review di sini. Jadi halo dengan Bang Review di sini. Jadi halo dengan Bang Review di sini. Dan kali ini aku akan mereview sebuah Jangan lupa subscribe channel dia @bang_review. Bang Review. Udah itu aja. Bang Review itu namanya Bang apa sih? Oke, Next, pertanyaan berikutnya. Iya. Dari Dadan Ramdhani. Seberapa pentingkah skor Antutu bagi kalian? Antutu siapa? Antutu itu barang apa ya? Antutu itu loh makanan khas Bali itu ayam antutu itu. Oh betul. Antutu itu bahasa Jawa. Untuk Oke, dari Reza dulu deh. Antutu Penting itu nggak? nggak penting. Nah, sama. Ya nggak penting pokoknya ngapain. Nggak penting. terus menurut lo? Tapi bisa jadi acuan lah kalau mau ngerankingin gitu, kalau mau adu-aduan, tapi itu juga Sekedar Iya, ngurutin ranking. oke, cuman untuk nilai performa secara keseluruhan itu nggak valid. worth it Buat apa saya. enggak? Misalnya paling tinggi harga 20 juta juga ya nggak worth it kan katanya. Enggak, menurut saya worth it enggak itu tergantung lo punya duit atau enggak. Kalau punya duit 20 juta lo pasti worth it bilangnya. Jadi penting enggaknya Kamu sebuah menghibur skor diri Antutu. itu. Menurut saya skor Antutu enggak penting, yang penting itu skor benchmark itu yang penting. Sama aja. Next. Kalau saya penting banget. Penting. Soalnya kalau misalnya saya nggak liatin skor Antutu, pasti ada yang nanya. Udah serius. Sama kayak sensor, nggak ada giro ya. Sensornya mana nyari liatin. Ya, sensor masih lah, sensor. Udah dilihatin Soalnya masih ada ada. sensor ada efek langsung. Kalau saya sih udah bilang, jadi angka di atas Kertas. kertas itu kadang-kadang nggak bukan di terlalu- kertas, di layar. Sorry, angka di atas layar tuh nggak terlalu penting. Yang penting itu pengalaman penggunaan gitu aja. Sama Apple, omongan Apple. Ya gitu. Fanboy Apapun. tapi pakainya Asus. Jadi intinya sebesar apapun skor Antutu di sebuah handphone, kalau lo nggak beli percuma. Gitu. Beli apa? Handphonenya. Oh, bukan baju. Yang jualan kaos ya? Jangan apa. Kita sini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Virega @virega_net. Pertanyaannya adalah, kenapa rata-rata anggota LA selalu ada scene di mana gadget di ujung meja? Kelas atas. Lalu apakah bisa dikatakan sempurna? Mari cari tahu bersama saya Putreza masih di Project Review. Tebal dan 3 tombol kapasitif di bawah layar yang nggak nyala. Ya, masih kembali. Tapi, jika dihubungkan dengan build quality HP ini, maka saya akan resolusi Full HD dan sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3. Jawabannya adalah kalau di ujung jurang itu susah. Di Jakarta di mana tuh jurang? Di ujung Ya. gedung ada ya. Di ujung gedung atau di ujung umur mungkin itu susah juga gitu loh. Kalau bisa Jadi, di- yang paling mungkin kan ya di ujung meja gitu. Oke, gitu Gini ya. jawabannya. Kalau bisa di ujung pantuk kayaknya seru. Mulus dong. Kenapa tertarik bikin review gadget dibanding bikin vlog atau yang lain yang peluangnya lebih bisa ngebuat subscriber banyak? Oh. Hidup kami nggak menarik. Gak menarik. Gak bakal mau lihat, gak bakal lihat. bayangin ya, masa kita duduk di pojok mainan HP. Kamu ngeliatin saya di kantor tiap hari gitu kan. Di ke kampus. Dan kalau kalian lihat saya ngevlog, ya kan kalian lihat cuma saya lagi makan, udah itu aja. Sepanjang hidup saya cuma makan doang. Tadi kan ngomongnya peluangnya lebih Iya. bisa ngebuat subscribernya banyak. Itu siapa dulu? Tapi kalau yang bener, Kalau nggak bener, kalau yang kita sih ya peluangnya kayaknya kecil banget ya. Soalnya banyak aja. Kayak rame-ramein doang itu buat ditonton sendiri 10 tahun lagi gitu. Karena hidup berarti modal buat anak cucu kita kelak itu. Iya. Kalian tahu kakek dulu punya video yang bagus, coba ditonton. Kakeknya pernah Nggak tahu muda. begitu tonton cucunya langsung unsubscribe. Videonya nggak layak. Ada gimana? Tadi pertanyaan apa sih? Itu lah kalau 20 Vlog. tahun lagi hologram gitu. Kenapa nggak bikin vlog? Karena saya jujur saya nggak ganteng. Artis yang itu loh. Siapa sih kan? Kalian artiin aja sendiri. Yang ada jadi vlog sekarang kan, karena mereka jual muka mereka, bukan karya. Emang ada bandrolnya? Oh, yang dipasang di Nah, tripod. tapi Ibro ngevlog tuh gimana? Ibro ngevlog. Iya. Oke. Enggak, sebenarnya dia ngevlog alasannya adalah karena Nggak bisa kadar bahan. percaya dirinya terlalu besar gitu, makanya dia ngevlog. Karena kehabisan bahan. Gak ada HP buat diri juga. Udah ciri itu.
Nah, itu berarti nyambung ke tadi yang pertanyaan yang tadi. Bentar. Itu nyambung ke pertanyaan yang itu nyambung ke pertanyaan mana tadi? Apa aja? Nah, itu nyambung ke pertanyaannya tengah wengi. Jadi reviewer itu hobi yang menghasilkan uang atau hobi yang menghabiskan uang? Menurut Anda Ngabisin duit, tapi ngasilin duit. jadi muter-muter aja. Beli karena setan. Dapat habis. Ini cerita, dapat beli mic, dapat beli monitor, Dapat kamera hilang. Udah begitu, kapan nikahnya? Tanya haram. Enggak deh, kalau mau nyari duit banget. Jangan. Ya, kalau memang tujuannya. Sebenarnya gini, pasti langsung gas semangat sama sebenarnya gini, ada sebuah pandangan berbeda menurut saya. Kenapa sih kita? Dan pertanyaannya apa sih? Menghabiskan uang. Nah, pertanyaannya adalah menghabiskan uang atau menghasilkan uang. Pertama gini, setiap orang itu pasti punya motivasi yang berbeda-beda. Bisa ditaruh tripod. Ya, taruh tripod bisa. Yang berbeda-beda saat membuat video. Kalau misalkan seperti saya gitu. Mulai video untuk membuat sesuatu atau berkarya. Motivasi karena uang itu boleh. Saya nggak munafik karena setiap orang pasti butuh uang, ya nggak? Ya, tapi kalau diawali dengan motivasi karena uang, pada saat kalian tidak menghasilkan jangka waktu tertentu, kalian pasti akan berhenti. Gitu. Makanya dari awal kita bermotivasi untuk kita membuat sesuatu, kita membuat karya. Karena saya anggap video ini adalah sebuah karya seni. Gitu loh. Jadi kalau kalian lihat video-video kayak itu tuh membutuhkan effort yang lebih. Video kita itu membutuhkan usaha, video kita membutuhkan sebuah pemikiran yang matang, bagaimana membuat sebuah konsep, bagaimana memvisualisasikan sebuah ide. Jadi itu nggak gampang gitu loh. Jadi itulah alasan kenapa kita nggak mau nge-vlog. Salah satunya adalah udah malas mikir, malas ngedit. Ngedit tuh lama loh. Ngedit tuh lama. Ya sebenarnya tantangannya adalah buat video setelah kita habis syuting nge-take footage dan bikin potongan-potongan video, kita ada namanya post production di mana kita harus ngedit gitu loh. Nah, proses itu yang kita nikmati sebenarnya. Ya, sampai jadi sebuah karya dan karya kita upload ke YouTube dan ada yang nonton, ada yang suka, itu ada kepuasan batin. Kepuasan secara apalagi baca komen. Apalagi baca komennya. Jadi bikin video di YouTube itu selain kepuasan batin, kadang-kadang ada menyiksa batin. Udah capek-capeknya. Dimaki-maki. Jadi itulah alasan motivasi soal uang udah pasti kita butuh gitu. Uang itu ya apalagi kita laki-laki ini duit. Ini pakai duit juga belinya. Enggak pakai motivasi. Duit ini belinya. Dari Oedin_Zubri. Udin, masalah. Kenapa Cak Ibro Kumar ganti nama jadi IBC Tech? Oke, saya jawab serius ya. Jadi ada yang pertama tuh kenapa diganti nama? Kenapa nggak Ibro Kumar? Karena saya mikir gini, saya punya pemikiran bahwa di channel saya itu nggak harus saya yang nge-review. Jadi saya itu pengen juga ada reviewer-reviewer lain yang mungkin seandainya dia harus memulai dari channelnya sendiri, bisa mungkin bekerja sama dengan saya, jujur nih ya. Jadi nanti dari situ bakal hubungin habis video. Oh, kayak channel yang keren itu yang sobat HP apa gitu ya? Kayak ada 2 orang, saya bisa ya? Bisa. Jadi itu saya rencana sih, jadi biar nggak cuma saya aja, jadi biar ada yang lain. Kalau misalnya cewek lebih bagus sih. Jadi. Iya. Itu harapan ya. Iya. Nama nggak kan? Itu yang dibawa nggak? Adik. Bisa dieksploitasi kan di bawah. Motivasi. Oke, alasan saya mau cerita sedikit kenapa namanya IBC Tech ya. Bukan ABC. Bukan. Itu IBC. Bukan. Jadi jujur channel saya tuh bukan Ibro Kumar aja, tapi daftarin pertama Ibro Kumar Channel. Rencana itu mau saya singkat jadi IBC. Cuma begitu saya cek di Google, IBC sudah ada, ikan bakar Cianjur. Jadi untuk itu akhirnya dibikin jadi IBC. Kenapa nggak minta franchise aja sih sama Bagi hasil gitu. Bagi hasil. Saya bisa di-endorse. Benar. Jadi Sorry. review. Sekarang sebentarnya makin. Enggak. Bercanda. Kalau iya sih enak banget itu. Selalu welcome sama endorse. Jadi itu akhirnya jadi IBC Tech. Nah itulah alasan kenapa berubah, biar nggak cuma Ibro Kumar aja, biar berkembang gitulah ya. Oke. Bercocok tanam maksudnya. Berkembang.
bertumbuh. Oh, bertumbuh ya. Bertumbuh. Oke, pertanyaan. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Iya, Oke, terakhir. pertanyaan terakhir. Ini penting banget. Siapa di reviewer Alliance? Siapa yang Ntar lo. nanya? Siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Oh ya, nanya. al_maulana08. Pertanyaan penting banget. Siapa reviewer Alliance yang bakal nge-review iPhone 7 Pro? Ntar gue kemarin dulu deh. Mas banget. Ntar motor belum parkir deh. Woi, Lalu gerbang belum ditutup tadi. parkur gue juga nggak mau. Oke, mungkin itu dia ASRA kali ini. Terima kasih buat pertanyaan yang udah masuk. Maaf belum ada yang belum bisa kita jawab ya, karena emang banyak banget. Nanti mungkin bakal ada season kedua. Season Kita mau kedua. kalah sama kita Fitri ya. Kita bakal bikin lagi dan sebagai bocoran aja mungkin dalam 1-2 bulan ke depan kita bakal ngumpul lagi kalau jadi. Kalau jadi, tapi itu belum pasti bikin ASRA juga. Iya, betul. Tapi yang bisa pasti jamin. ngumpul. Kumpul. Oke, tapi makasih banget buat Kang Niko yang rumahnya udah kena jajan. Begitu juga dengan Maka. Ini yang Batagor. Bukan endorse, bukan sponsor ya. Jadi dan terakhir juga jangan lupa untuk subscribe semua anggota Reviewer Alliance yang ada Ibnu Kumar, ada Gadget Ian yang punya channel. Tinggal klik di bawah, tinggal klik. Itu ada, Like aja, tambahin like. ada Kang Niko, ada Arya dari Gadget Gaul. Semua orang udah tahu. Sombong. Pengen kayak itu. Fans saya tahu lah, kalian semua sudah tahu. Dan tentu saja saya Putu Reza dari Project Review dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.